Erik ten Hag puji reaksi pemain MU. Ten Hag tentu tidak menginginkan timnya menjalani start yang buruk. Oleh karena itu, dia memuji reaksi pasukannya yang mampu bangkit setelah dalam kondisi tertinggal. Sangat menarik bagi saya untuk melihat bagaimana timnya merespons hal ini. Sebagai seorang manajer, Anda tidak menginginkan situasi ini. Tetapi, sangat baik untuk memiliki pengalaman ini untuk melihat bagaimana tim akan meresponsnya, kata Ten Hag di situs resmi klub. Luxa Wabsen lama, Manchester United coba angkut Marc Cucurella. Menurut laporan Romano, Manchester United berencana untuk meminjam Cucurella di musim ini. Mereka tahu bahwa sang bek saat ini kesulitan jadi starter di skuad Chelsea, karena Ben Chilwell jadi pilihan utama. Sementara, ada Malo Gusto yang jadi pelapisnya. Erik ten Hag menilai, Cucurella punya gaya bermain yang cocok dengan timnya. Jadi, ia meminta manajemen MU untuk mencoba merekrut Cucurella. Menurut laporan yang sama, MU sudah menjalin komunikasi dengan Chelsea terkait transfer Cucurella ini. Lorenzo Pellegrini bocorkan peluang AS Roma gaet Romelu Lukaku. AS Roma sebelumnya memang kedapatan telah melayangkan tawaran kepada Chelsea untuk memboyong Lukaku. Meskipun AS Roma hanya mampu menawarkan kontrak dengan status pinjaman. Namun, AS Roma kabarnya sedang berjuang sekuat tenaga untuk merealisasikan kedatangan Lukaku. Hal tersebut juga terbukti dari ungkapan Lorenzo Pellegrini. Saya tidak tahu apa yang akan dibawakan Lukaku, tapi ada orang-orang yang berupaya mewujudkannya, ungkap Pellegrini. Pelayan Haaland dijagokan Mbappe sebagai masa depan Ballon d'Or. Sebagai rekan setim, Kevin De Bruyne tentu mendukung kiprah Haaland untuk meraih penghargaan pribadi. Namun, untuk peluang di masa depan, De Bruyne meminta rekan setimnya berhati-hati. Apalagi jika Mbappe serius mengurus kepindahan ke klub idamannya, Real Madrid. Saya rasa Mbappe akan kesulitan memenangi Ballon d'Or bersama Paris Saint-Germain, kata De Bruyne seperti dilansir Sky Sports. Jika pindah ke Real Madrid, ia akan lebih unggul dari Haaland. Arteta kecewa, timnya gagal dalam mengatasi Fulham. Melihat Arsenal gagal mencatatkan 3 kemenangan beruntun di kompetisi domestik, Arteta pun menolak menutup rasa frustasinya. Karena merasa timnya seharusnya bisa memanfaatkan momentumnya lebih baik. Sangat sulit untuk menerima bahwa kami tak memenangkan pertandingan. Tentu saja, kami sempat bermain buruk dengan kebobolan di awal laga. Namun setelah itu, tim mendapatkan respon yang baik, ujar Arteta dari situs resmi Arsenal. Manchester United ambil langkah tak masuk akal untuk gaet Nelson Semedo. Melansir dari The Hard, setan merah punya senjata untuk bisa memuluskan transfer Nelson Semedo, yakni dengan menumbalkan Aaron Wan-Bissaka. Berdasarkan Transfermarkt, harga jual Semedo adalah 15 juta euro. Sedangkan Wan-Bissaka mencapai 25 juta euro. Dan Manchester United ingin barter keduanya. Dari angkanya saja, sudah jelas bahwa rencana barter ini sangat tidak masuk akal. Ditambah lagi, Semedo sudah berumur 29 tahun dibanding Wan-Bissaka yang baru 25 tahun. Jamie Carragher sebut Mohamed Salah boleh tinggalkan Liverpool. Belakangan, beredar rumor jika Mohamed Salah mendapatkan tawaran dari klub Liga Arab Saudi, Al Ittihad. Kabar ini rupanya juga menjadi sorotan Jamie Carragher. Ia menilai potensi terjadinya transfer tersebut ada, meski tidak pada bursa transfer musim panas ini. Jamie Carragher juga menyebut harga minimal yang harus dikeluarkan tim yang akan memboyong Mohamed Salah, yakni 150 juta pounds, atau sekitar 2,9 triliun rupiah. Dia tak akan dilepas dengan harga 100 juta pounds. Saya pikir, kalau harganya sudah 150 juta pound, baru Anda bisa bernegosiasi, ujar Carragher. Stefano Pioli Jumawa, AC Milan punya banyak senjata, usai kilas Torino. Kemenangan yang didapatkan oleh AC Milan kala menjamu Torino, lantas membuat Stefano Pioli Jumawa. Bahkan, Pioli menyebut, apabila AC Milan kini memiliki banyak senjata yang dapat digunakan untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan di Liga Italia. Kami punya banyak alternatif di lini serang, salah satunya adalah polisi, yang bisa bermain di belakang Olivier Giroud, kata Pioli. Bukan sistem permainan yang membuat kami lebih tajam, namun hal itu dipengaruhi pada karakteristik pemain, imbuhnya. Xabi Alonso blokir transfer Hincapié dari Leverkusen ke Liverpool. Liverpool dikabarkan sudah mendekati pihak Bayer Leverkusen untuk menggaet Hincapié. Akan tetapi, Xabi Alonso dilaporkan langsung menolak pendekatan The Reds. Alonso disebut telah memberikan status tidak dijual pada Piero Hincapié. Rumor ini dihembuskan oleh Football Insider. Leverkusen sendiri baru saja memperpanjang kontrak Hincapié pada Februari kemarin.
Bek berusia 21 tahun tersebut sekarang masih terikat kontrak sampai tahun 2027. MU ketar-ketir menunggu kabar cedera Rafael Varane. Varane bermain sejak menit awal dalam pertandingan melawan Forest. Namun, bek asal Prancis tersebut digantikan Victor Lindelof pada awal babak kedua. Ten Hag menarik keluar Varane karena sang pemain mempunyai keluhan. Namun, Varane masih harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kondisinya. Dia punya keluhan, jadi kami tidak mau ambil risiko. Tapi apa keluhannya dan apakah itu sangat buruk, kami belum tahu. Kami masih harus menunggu, kata Ten Hag. Demi pulang ke Inter Milan, Alexis Sanchez rela dimiskinkan. Alexis Sanchez hanya akan membela Nerazzurri selama 1 tahun. Belum ada informasi lebih lanjut terkait apakah ada perpanjangan kontrak. Melansir dari Spray Inter, Sanchez ternyata mendapatkan gaji 2,8 juta euro per tahun. Jauh lebih rendah dari gaji yang pernah ia dapat di Inter pada musim 2020-2021. Dilansir dari Capology, bayaran Sanchez kala itu berada di angka 8,9 euro. Jauh lebih tinggi dibanding yang ia terima saat ini. Sergei Gnabry prediksi Harry Kane akan berjaya di Bayern Munich. Tanda-tanda kejayaan Harry Kane di Bayern Munich mulai terlihat setelah ia berhasil mencetak gol serta asis. Serangkaian gol dan asisnya itu diyakini akan terus disumbangkan oleh Harry Kane untuk Bayern. Semua orang tahu bahwa dia sangat membumi meski sudah mencapai banyak kesuksesan besar. Dia cocok bermain untuk tim ini dan akan sukses. Dia berbicara sangat baik dengan semua orang, kata Sergei Gnabry. Gianluigi Donnarumma yakin Kylian Mbappe bertahan di PSG. Kiper berusia 24 tahun itu mengatakan bahwa Mbappe tidak menunjukkan isyarat akan hengkang pada bursa transfer musim panas ini. Senang sekali bisa bermain bersama Kylian Mbappe, luar biasa. Apakah dia akan bertahan? Ya, pasti, kata Donnarumma dilansir dari Goal. Pernyataan Donnarumma itu tentu memberikan sinyal kuat Mbappe akan bertahan di Parc des Princes. Meskipun sebelumnya Mbappe kencang dirumorkan akan meninggalkan PSG. Mohamed Salah beritahu Liverpool kalau ingin terima tawaran Al Ittihad. Rudy Galetti dari Sport Italia melaporkan bahwa Salah telah memberitahu Liverpool tentang keinginannya untuk hengkang ke Al Ittihad pada musim panas ini. Klub Arab Saudi tersebut memberi penawaran besar, lebih dari 80 juta euro untuk Salah, dengan gaji sekitar 65 juta euro. Tetapi, The Reds masih belum menerima tawaran tersebut dan bertekad untuk mempertahankan jasa sang bintang. Meskipun sang pemain sudah memberitahu klub bahwa ia ingin pergi. Jika Salah cabut, Liverpool bakal datangkan Joao Felix dari Atletico. Liverpool dilaporkan sudah mendapatkan satu nama pemain yang dirasa cocok menggantikan Mohamed Salah. Pemain tersebut adalah bintang Atletico Madrid, Joao Felix. Laporan ini dilansir oleh Football Transfers. Kebetulan, masa depan Felix di Atletico memang dikabarkan suram. Felix disebut ingin cabut dari Atletico. Ia sebelumnya sudah mengatakan kalau dirinya tidak cocok dengan gaya bermain yang diusung Diego Simeone, pelatih Los Rojiblancos. Pelatih Juventus tak menyesal tolak klub Arab Saudi. Allegri sempat dikaitkan dengan Al Nassr musim lalu. Namun, pelatih asal Italia itu menolak tawaran dari Al Nassr. Saya tidak menyesal ketika saya kembali ke Juventus. Saya menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dan pergi tahun ini. Setelah banyak pergantian pemain, bukanlah sebuah ide, katanya. Saya ingin meninggalkan Juventus, meninggalkan tim yang memiliki masa depan, yang mampu berjuang untuk menang, lanjut Allegri. Hasil Sheffield United versus Manchester City, skor 1-2. Man City mendominasi penguasaan bola di laga ini. Namun, mereka sempat mendapat perlawanan sengit dari Sheffield pada babak kedua. Gol Sheffield dicetak oleh Jayden Bogle. Sementara gol Manchester City dihasilkan Erling Haaland dan Rodri. Dengan hasil ini, City sekarang mengemas 9 poin dan berada di puncak klasemen sementara Premier League. Sementara itu, Sheffield berada di posisi 17 tanpa poin sama sekali. Hasil Newcastle versus Liverpool, skor 1-2. Laga berjalan penuh drama dan sangat sulit untuk Liverpool. Newcastle tampil jauh lebih baik di hadapan pendukung sendiri. Liverpool bahkan harus melawan dengan 10 pemain saja sejak menit ke-28. Kali ini, Anthony Gordon membawa Newcastle unggul lebih dahulu di menit ke-25. Liverpool sempat kesulitan, sampai akhirnya Darwin Núñez masuk dan jadi pahlawan dengan 2 golnya di ujung laga. Hasil Villarreal versus Barcelona, skor 3-4.
Barcelona meraih kemenangan keduanya di Liga Spanyol secara dramatis. Barcelona menang 4-3 atas Villarreal di Estadio de la Cerámica. 4 gol Barcelona dicetak oleh 4 pemain berbeda. Mereka adalah Gavi, Frenkie de Jong, Ferran Torres, dan Robert Lewandowski. Begitu pula dengan tim tuan rumah, Villarreal. 3 golnya dicetak oleh 3 pemain berbeda, yaitu Van Foyth, Alexander Sorloth, dan Alex Baena. Hasil Juventus versus Bologna, skor 1-1. Bologna yang berstatus sebagai tim tamu, lebih dulu membuka keunggulan di menit ke-24. Luis Ferguson sukses menyerangkan gol lewat tendangannya yang terukur. Juventus perlu waktu hingga menit ke-81 untuk menyamakan kedudukan. Dusan Vlahovic hadir sebagai pahlawan tuan rumah di laga ini lewat gol yang dicetaknya. Hasil imbang ini membuat Juventus sementara tertahan di peringkat kelima klasemen. Hasil Bayern Munchen versus Augsburg, skor 3-1. Turun dengan sang striker baru sebagai ujung tombak, Di Rotten mampu membombardir lini pertahanan tim tamu sejak awal laga. Kali ini, pesta gol Bayern dibuka dengan gol bunuh diri Felix Udgohai. Bayern akhirnya berhasil menambah skor melalui brace Harry Kane, dan skor menjadi 3-0 buat Bayern. Di sisa laga, Bayern Munchen coba memperbesar kedudukan. Namun, malah Augsburg yang berhasil cetak gol hiburan.